yakin. Apa arti yakin itu? Percaya penuh tanpa ragu, membenarkan dan siap dengan resikonya. Apa yang diyakini? Meyakini dalam hati akan kebenaran dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencakup kitab Allah dan selainnya. Saya ulangi, yakin terhadap kebenaran dari apa yang dibawa oleh Nabi SAW, mencakup kitab Allah dan selainnya. Kalau selainnya apa itu? Sunnah. Dan kalau yakin akan kebenaran, ya berarti harus siap dengan resikonya. Dan membuktikannya dengan, atau mengikrarkannya dengan lisan, dan mengikrarkannya dengan lisan serta membuktikannya dengan perbuatan. Dan ikrar ini apabila dia yang non muslim dikatakan beriman dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bila muslim, lahir dari orang tua yang muslim, maka sudah hadir. Ini iman. Maka siapapun yang yakin dan mengikrarkan dengan lisannya, dia sudah dianggap beriman oleh Allah Azza wa Jalla. Namun kadar imannya, kadar iman yang dasar, akan bertingkat dengan unsur lainnya. Maka apa yang diyakini itu ada rukunnya, yang kita kenal dengan rukun iman yang 6. Hafal tidak? Hafal, alhamdulillah. Urut: iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya dulu, kepada para rasul, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. Beriman akan kebenaran itu semua yang diberitakan oleh Al-Quran dan oleh Nabi SAW tentang 6 perkara itu wajib diimani. Itu iman, tidak boleh ragu sama sekali. Maka siapapun yang punya sifat ini diseru dengan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, walaupun sebagian ulama mengatakan riwayat tentang masalah ini diperselisihkan para ulama, tapi sebagian tafsir membawakan riwayat ini sebagai faidah. Apa katanya? Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu far'iha sam'ak imma amrun tu'maru bihi wa imma nahyun tunha anhu. Apabila engkau mendengar Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, pasang telingamu, dengarkan ayat itu. Karena isinya bisa jadi perintah yang kau diperintahkan atau larangan yang kau dilarang untuk mengerjakannya. Sehingga isinya penting, karena itu bagian yang sangat penting dalam iman, yang bila kita tidak peduli, maka khawatir masuk dalam kategori nisyan atau ghaflah yang tadi kita sebutkan di awal. Ayatnya kita baca, kita tidak peduli dengan isinya. Ayatnya kita baca, kita dengar, petunjuknya kita biarkan. Apa namanya itu? Ghaflah, ya kan? Atau nisyan. Oh, ternyata Ustaz, Masya Allah, iya. Jadi kadang kita baca Quran itu hanya membaca berlalu saja. Isinya yang kata Allah di awal Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi huda lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lalu bagaimana kita bisa sampai pada takwa kalau huda kitab Allah kita biarkan berlalu tanpa kita mengerti, tanpa kita mengetahui?
tanpa meyakini, tanpa mengamalkan. Maka inilah hikmah Allah Azza wa Jalla, manusia kebanyakannya sebagai bahan bakar dari api neraka. Orang yang muslimnya begitu, ayatnya dibaca, dia lalaikan. Sebagai contoh, oleh karena kata sebagian ulama, jangan engkau membaca ayat yang justru mencela dirimu sendiri. Maknanya bukan jangan dibaca, bukan. Artinya jangan sampai engkau membaca ayat ternyata ayat itu mencela dirimu sendiri. Fahami maknanya dan amalkan. Contoh, seseorang pulang kerja. Kerja itu jam berapa pulangnya? Jam 4 pulang kerja. Mau sholat di kantor, banyak alasan, udahlah nanti di rumah sekalian mandi dulu. Nyampe di rumah jam 4:30. Ya, nunggu keringat kering dulu, kemudian mandi dulu. Kemudian baru sholat jam 5 lebih. Ketika sholat yang baca Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Paham enggak maksudnya? Dia salatnya jam berapa tadi? Jam 5 lebih. Ayat dibaca fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Maka wail, celaka bagi orang yang salat yang dia melalaikan dari salatnya. Apa makna melalaikan dari salatnya? Kata para ulama, yaitu mengerjakannya tapi di akhir waktu atau sudah keluar waktunya. Jadi ayat tadi mencela siapa? Dirinya sendiri. Subhanallah. Itu akibat kita melalaikan petunjuk Al-Quran. Ghaflah. Maka mari kita perbaiki. Baik, kita kembali. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Dan dalam iman juga ada pembatal yang kita harus waspadai. Yang dengan sebab itu iman seseorang ditolak oleh Allah. Ada risalah bagus yang mungkin juga antum minta ustadz yang mengisi rutin di sini minta kajian kitab itu, yaitu Nawaqidul Islam atau Nawaqidul Iman, pembatal-pembatal Islam atau pembatal-pembatal iman, yang bila seseorang melakukannya imannya tidak dianggap oleh Allah seperti disebutkan Ustaz Al-Baqarah tadi, walau dirinya merasa masih beriman, walau dirinya melaksanakan ibadah-ibadah, Allah sudah tidak menerima imannya. Ini penting. Nanti akan disebutkan insyaallah sebab-sebab dari azab secara umum. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Maka ayat ini seruan bagi orang yang punya iman, khususnya mereka yang mengaku dengan lisannya beriman, agar mencermati itu. Apa yang Allah inginkan dari hamba? Dari kata waqa, yaqi, atau qi asalnya. Jama'. Jaga diri kalian. Maka takwa itu dari kata waqa yaqi, yaitu menjaga diri. Sehingga di surat apa tadi? Az-Zumar katakan ya, dzalika yukhawwifullahu bi'ibadi ya dzalika yukhawwifu bi ibadah ya ibadi fattaqun. Demikianlah Allah menakut-nakuti para hambanya dengan azab itu, maka hambaku sekalian bertakwalah kepadaku. Bukan takutlah kepadaku, tapi bertakwalah kepadaku. Karena takut itu masuk dalam makna takwa. Dan takwa itulah yang menyelamatkan dari azab. Jaga diri kalian. Apa maknanya jadi? Bertakwalah kalian kepada Allah. Karena itulah yang menjauhkan kalian dari azab. Takwa, apa itu takwa? Apa itu takwa? Makanya saya bacakan juga tadi di awal surat Al-Lail. Wa sayujannabuhal atqa.
akan dijauhkan dari azab api neraka atqa, orang yang bertakwa dengan tingkatan-tingkatannya, karena takwa tidak satu derajat, yaitu bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar iman hamba dan pembuktiannya. Di takwa itu puncak dari nilai seorang hamba, kebaikan seorang hamba, dan itu dicapai dengan iman dan amal. Dicapai dengan iman dan amal. Dan iman serta amal tidak akan muncul dari seseorang kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Dan seorang apabila tidak peduli dengan ilmu, bagaimana sampai pada takwa? Bagaimana mungkin sampai pada takwa? Oleh karenanya, sempatkan waktu, khususkan waktu untuk mempelajari ilmu yang dapat menanamkan iman, menghasilkan amal, menyampaikan pada takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah keadaan seorang hamba beramal dengan amal yang Allah ridhai karena iman kepadanya, berharap selamat dari azab, berharap selamat dari azab dan mendapatkan rahmat Allah. Saya ulangi, apa takwa tadi? Takwa adalah keadaan seorang hamba, kemudian mengamalkan amalan yang Allah ridhai. Mengapa? Karena beriman kepada Allah, berharap selamat dari azab dan mendapatkan rahmatnya. Baik, Allah firmankan di surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dosa dari kalian. Kalau ampunan dosa itu apa ya? Apa itu, ikhwah? Yang menyelamatkan dari azab. Ampunan dosa itu menyelamatkan dari azab. Lalu wajannatin, dan surganya. Seseorang masuk surga dengan apa? Dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ardhus samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Diberikan, dipersiapkan bagi orang bertakwa. Amalnya apa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Siapa yang bertakwa? Bagaimana amalnya? Yaitu mereka orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang atau sempit rezeki mereka. Ini contoh amal ya, contoh amal bukan batasan. Meredam amarah dalam hati, dalam jiwa, memaafkan orang lain berbuat salah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang berbuat baik, itulah perbuatan baik. Dan orang-orang yang apabila berbuat kekejian, apa itu keji? Kejahatan pada manusia. Walaupun kata sebagian tafsir, Allah bila menyebutkan lafaz fahisyah lebih cenderung pada zina. Fahishatan, kekejian. Au dzalama anfusahum, atau zalim pada diri sendiri, langsung ingat kepada Allah. Mengapa ingat? Mengapa ingat? Karena iman.
Iman itu tertanam dalam hati, isinya 3. Kalau ketiganya belum hadir dalam hati kita, iman kita tanda tanya besar. Sehingga dia selalu ingat kepada Allah karena 3 unsur ini. Yang pertama, cinta kepada Allah. Yang kedua, takut akan kemarahannya. Yang ketiga, berharap rahmatnya. Itu iman. Sehingga seseorang akan mendapatkan manisnya iman, kata Nabi SAW, dengan 3 perkara. Pertama kali, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Manis imannya. Maka dia senantiasa ingat kepada Allah. Ketika berbuat maksiat, ingat pada Allah. Apakah cukup ingat? Tidak. Diikuti dengan lisan. Fastaghfaru lidzunubihim, minta ampun kepada Allah. Sambil contoh ringan saja sesama kita. Contoh ringan. Bagi Allah contoh yang agung. Seorang suami. Ketika imannya sedang merosot, dia mendapatkan sapaan dari teman sekolahnya dulu, perempuan, yang dulu pernah ada sesuatu. Mungkin tidak? Mungkin chatting, lupa. Kalau sudah begitu, ingat tidak sama istrinya? Ingat tidak? Lupa. Lupa chatting panjang. Selesai, senang tidak hatinya? Senang. Kemudian sudah selesai, ingat istrinya. Apa yang akan dia lakukan? Mungkin menghapusnya, ya kan? Atau dibiarkannya. Istrinya tahu bagaimana? Takut tidak dengan kemarahan istrinya? Takut. Minta maaf, ya kan? Mengapa begitu, ikhwan? Mengapa ibu-ibu? Berarti suaminya cinta pada istrinya. Dia lalai saat itu, lalai. Ghaflah, nisyan. Tapi karena cintanya pada istri, minta maaf. Berharap kembali kepercayaannya. Dan jangan marah. Itu kepada sesama kita, apalagi pada Allah SWT. Maka pupuklah cinta kita kepada Allah, besarkan rasa takut kita kepadanya, dan agungkan harapan rahmat kepadanya. Maka karena imannya tadi, ingat kepada Allah, ini Allah murka. Lalu bagaimana agar Allah kembali mencintai kita, menyayangi kita? Fastaghfaru lidzunubihim, beristighfar dengan lisannya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena dia yakin tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah saja. Walam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun, dan tidak larut dalam perbuatannya itu, langsung menghentikan karena dia tahu kalau larut berarti istighfarnya sia-sia. Nah, ini contohnya tadi. Takwa. Ingat-ingat itu. Jangan hanya diingat. Karena diingat saja akan lupa, tapi kalau diamalkan bagaimana? Akan tertanam kuat. Bahwa seseorang akan sampai pada takwa bila dia apa tadi? Beramal. Nah, lihat lagi catatannya. Dengan amal-amal yang Allah cintai, yang Allah suka, yang Allah ridha. Mengapa begitu? Karena berharap ampunan dari Allah dan berharap rahmatnya, serta adanya rasa takut kepada Allah SWT. Tanamkan itu, sehingga ketika kita beramal, saya berharap rahmat Allah, saya berharap ampunannya. Begitu terus. Namun kadang kita ini beramal masih, oh ini keutamanya ini, kata Nabi SAW begini, betul, tidak masalah itu.
Tapi seseorang ketika beramal sudah unsur yang tadi disebutkan, maka ini dia di nomor sekiankan. Dan Allah pasti beri. Oleh karena Allah zat maha bersyukur kepada kita sekalian. Maka siapapun yang bertakwa kepadanya, Allah berikan apa yang hamba itu inginkan. Walau tidak diminta dan itu baik untuknya, diberi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya solusi masalah dalam hidupnya dan rezeki yang berlimpah. Jaga diri kalian. Bagaimana jaganya? Dengan takwa tadi. Maka takwa tanamkan pada diri siapa dulu? Anfusakum, diri kalian. Maka kita harus kenal diri kita ini. Karena takwa itu tidak sekedar melaksanakan perintah, menjauhi larangan, tidak. Kenali diri. Lalu lakukan nilai-nilai ketakwaan terkait dengan diri kita. Allah firmankan surat Az-Zariyat, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Pada diri kalian sendiri tidakkah kalian mengambil pelajaran? Tidakkah kalian lihat siapa diri kalian? Sekarang saya tanya, antum di sini masing-masing kenal belum diri antum? Kenal belum? Kalau diri sendiri saja belum kenal, bagaimana kenal orang lain? Allah mensifati Bani Israel di surat Al-Baqarah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenal Nabi SAW yang diutus oleh Allah seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Kenal belum diri kita masing-masing? Kenali bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur. Unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik, takwa kepada Allah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah ridha tadi dan menjauhkan hal-hal yang Allah murka. Unsur batin, bersihkan batin kita dari hal-hal yang menyebabkan Allah murka. Jauhkan. Sehingga kebanyakan kita itu takwa kepada Allah baru fisik, baru lahir. Batinnya masih belum. Coba saya tanya, sudah belum ketika kita sholat, ketika kita sedekah atau ibadah apapun, memantau hatinya, riya atau tidak? Ketika mendapatkan temannya, mendapatkan nikmat, bagaimana hati saya? Ikut senang atau ikut malah tidak senang, benci? Mengapa dia begini, mengapa begitu? Lihat, kenali. Oleh karena seorang akan sampai pada nilai takwa dan dengan itu dia menjaga dirinya dari azab. Bila terkait dengan unsur fisik, maka dia menerapkan syariat Allah pada fisiknya. Adapun batinnya, maka ada beberapa hal yang harus kita tanamkan dalam batin kita, yang dengan itu ketakwaan akan tertanam. Yang pertama, selalu muhasabah, mengevaluasi akan amal yang sudah dikerjakan. Allah firmankan surat Al-Hasyr tadi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Setiap jiwa dari kalian hendaknya melihat kembali ma qaddamat, apa yang sudah dia hadirkan. Apa artinya? Yang sudah diamalkan. Tengok masa lalu di belakang, amal saya dulu begini, 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 saya dulu begini, begini. Lihat, pantau lagi. Kalau ternyata masa lalu saya kelam, ikuti dengan istighfar dan taubat. Kalau ternyata banyak amal saleh, maka bersyukur dan minta kepada Allah untuk dijadikan istiqomah di atasnya.
Satu. Mengapa begitu? Untuk yang kedua, lighadin, untuk besok hari, di hari kiamat, atau di esok hari di kehidupan dunia ini. Karena kata sebagian ulama, apabila seseorang ingin baik di hari esoknya, maka lihatlah amal masa lalunya, kemudian perbaiki yang kelirunya dan jaga yang baiknya, maka masa depannya akan menjadi baik. Namun konsep ini tidak dipakai oleh kebanyakan orang muslim, dipakainya oleh orang barat. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Begitu kan? Ayat ini, ikhwah. Allah firmankan juga di surat Al-Ahzab, di akhir-akhir surat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bicara ucapan yang lurus. Sekarang bicara ucapan yang lurus. Apa untuk esok harinya? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian dari sekarang sudah bisa berucap yang lurus, yang masa lalu yang buruknya ditinggalkan, maka masa esok amal kalian nanti jadikan saleh dan dosa kalian yang lalu diampuni. Berapa masa berarti? 3. Yang lalu, yang sekarang, dan esok. Setelah hasyar tadi, masa lalu dan masa esok. Jadi masa esok ditentukan oleh bagaimana sikap kita terhadap masa kemarin. Masa sekarang, Allah katakan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangankan hidup sekarang ini seperti mereka itu orang-orang yang lalai, yang tadi kita sebutkan. Lalai kepada Allah. Allah jika lalai pada diri sendiri, itu orang fasik. Itulah wasiat Allah Azza wa Jalla, dan itulah takwa. Pertama apa tadi? Muhasabah, evaluasi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu fa innal hisabal yaum ahwan ay aisar. Hisab kalian sekarang sebelum dihisab nanti esok di depan Allah Azza wa Jalla, karena hisab sekarang itu mudah dan ringan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Ar-Ruh, menjelaskan metode hisab yang praktis dan ringan. Namun banyak dari kita tidak mengamalkannya dan malas. Apa itu? Sebelum tidur, ketika kita membaringkan badan kita di tempat tidur, sebelum kita memejamkan mata kita, evaluasilah amal kita hari ini. Dari sejak bangun, dari yang wajibnya dulu, kewajiban kita sebagai hamba, lalu amal-amal lainnya. Kalau mendapati sudah sesuai, bersyukurlah, kita ucapkan alhamdulillah, saya sudah bisa sholat jamaah penuh di 5 waktu di masjid. Alhamdulillah, sholat sunnah juga saya penuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, memuji Allah terus. Kalau ada yang kurang, astagfirullahaladzim, saya suatu tadi masih masbuk. Sebabnya karena saya sibuk dengan urusan dunia. Subhanallah, astagfirullahaladzim, saya tadi lewat orang tua yang sedang mencari sampah atau barang-barang bekas, saya kok tidak ngasih sedekah kepada dia. Astagfirullahaladzim. Dan begitu. Setelah yang baiknya sudah, lalu yang buruknya. Ingat-ingat, astagfirullahaladzim, saya tadi tidak sengaja, ibu memanggil saya jawab dari jauhan, teriak, ya bu. Padahal kata Allah, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kau katakan kepada orang tuamu ucapan walau sedikit, dan jangan membentaknya. Astagfirullahaladzim, saya biasa minta maaf.
Harusnya saya datang ke ibu, lari, iya bu, baik bu. Begitu. Lalu tanpa sadar dia pun terpejam. Seandainya tidurnya bablas, rohnya tidak balik, maka dia di atas kebaikan karena sudah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Seandainya dikembalikan rohnya untuk esok hari, maka dia akan bangun dalam keadaan semangat untuk beramal saleh. Ustadz, adakah orang tidur lalu tidak bangun lagi? Banyak. Karena tidur itu hakikatnya adalah mati. Mari kita baca firman Allah Azza wa Jalla di surat Az-Zumar. Allah firmankan surat Az-Zumar di ayat yang ke 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah mewafatkan setiap jiwa. Apa mewafatkan? Wafat itu makna asalnya bukan mati, tapi sudah sempurna hidupnya. Habis jatah waktu hidupnya sampai saat itu wafat. Kemudian ketika bagi yang sampai mati, maka wafatnya ya wafat seterusnya. Jadi istilah untuk mati. Allah mewafatkan jiwa ketika matinya. Dan ketika belum matinya saat dia tidur. Jadi tidur itu adalah wafat. Maka Allah tetap memegang rohnya bagi yang wafat tidurnya tadi, juga wafat sebagai kematiannya, dan mengembalikan yang lain bila ternyata masih ada jatah hidup. Paham gak maksudnya? Begitu. Jadi itu yang kita takutkan. Sehingga salaf dahulu kalau mau tidur, ayat ini diingat. Jangan-jangan saya tidur malam ini, roh saya tidak kembali. Maka ditutup akhir harinya dengan istighfar dan taubat. Itulah takwa. Muhasabah. Sudah belum? Belum, Ustaz. Lalu bagaimana kita mengaku bertakwa? Bagaimana kita mengaku beriman? Sedangkan unsur-unsurnya sudah kita banyak lalaikan. Maka Allah firmankan, subhanallah, betul sekali ayat Allah Azza wa Jalla. Ini kalau kita tadabbur Al-Qur'an, subhanallah. Di surat An-Najm, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian merasa diri sudah bersih, sudah suci, sudah baik. Wa a'lamu biman ittaqa. Allah Maha tahu siapa dari kalian paling bertakwa. Makanya jangan aneh kalau kita kadang merasa saya lebih baik dari fulan. Jangan. Kalau kita kembali pada ayat-ayat tadi, sifat-sifat tadi, kita baru sadar saya ini bukan siapa-siapa. Saya bukan apa-apa. Muhasabah. Yang kedua, kalau sudah kenali itu, maka isi hati dengan mujahadah. Apa mujahadah? Bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Atau bahasa yang ringkasnya jihad. Kita ini wajib berjihad dalam hidup kita. Namun sayangnya, tidak sedikit dari kita memahami jihad. Jihad itu adalah berperang dengan musuh yang kafir. Begitu kan? Jihad itu luas, ikhwah. Kita wajib berjihad dalam hidup kita, melawan 4 unsur. Yang ketiganya fardu ain, yang satu fardu kifayah. Ustaz baru dengar, Ustaz. Iya. Jihad dengan 4 unsur baru dengar, Ustaz. Jihad yang pertama melawan hawa nafsu. Pernah dengar hadis Nabi SAW, walaupun sebagian ulama mengatakan dhaif tapi maknanya sahih. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi.
tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia bisa menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku datang dengannya. Iman, kata Nabi SAW. Jihad melawan hawa nafsu. Kadang syaitan itu pintar itu, membawakan dalil menyesatkan manusia. Misal, sudah tahu sekarang jam misalkan hampir zuhur. Ini sepertinya tidak selesai materinya nih. Mohon maaf Pak, ternyata waktunya mepet. Hampir zuhur. Maka dia bikin rujakan. Mangga muda, enak tidak? Segar Ustaz, ngantuk-ngantuk begini rujakan mangga mentah. Sudah, wah enak. Sudah habis. Aduh, mulas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zuhur. Gimana nih? Kan ada hadis mengatakan apabila begini-begini, oh iya saya uzur. Itu kan? Contoh, syaitan pintar. Maka kita tertinggal dari melaksanakan kewajiban. Betul dalam syariat uzur syar'i insyaallah. Tapi kita harusnya pandai-pandai. Ini kan hawa nafsu. Bentar lagi kita melaksanakan sholat. Maka tunda hawa nafsunya. Persiapkan diri kita untuk sholat. Nah, ini namanya melawan hawa nafsu. Atau kadang juga datang sebentar lagi zuhur memang sudah tahu. Tapi kemudian duduk bilang ke istrinya, "Dek, siapkan dong makan siangnya." Ya, baru 1 sendok dengar azan. Syaitan bicara, kan ada dalil. Apabila dihidangkan makanan maka dahulukan makan daripada sholat. Selesai makan kenyang, aduh jalannya berat. Tidak sholat jamaah. Iya betul, dihidangkan itu kalau kita sedang menghadapi makanan lalu kita mendengarkan azan. Dan kita belum tahu keadaannya. Kita sudah tahu ini mau masuk waktu sholat. Sholat dulu atau makan dulu? Sholat dulu atau makan dulu? Makanan belum dihidangkan. Nah, itu melawan apa tadi? Hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Orang yang imannya sudah tertanam, dia akan bisa membedakan mana ini bisikan hawa nafsu, mana bisikan syaitan, mana iman. Setiap saat di jiwa manusia itu ada suara-suara. Merasakan tidak? Bisikan-bisikan ada tidak? Keinginan-keinginan ada. Kadang timbul berupa hayalan. Maka itu dari 3 unsur. Hawa nafsu, syaitan, atau iman. Apa bedanya? Harus bisa membedakan. Kalau dari iman, yang bukan dari Allah Azza wa Jalla, itu pada kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Kalau hawa nafsu, keinginan duniawi. Aduh, makan di mana nih sekarang? Kan gitu. Nanti makan siang saya mau makan sama ini. Itu duniawi. Dari mana itu? Hawa nafsu. Kalau syaitan, maksiat dan lalai. Maksiat dan lalai. Bedakan itu. Dan ini kadang muncul lewat mimpi. Muncul lewat mimpi. Sehingga mimpi itu 3 sebabnya. Dari Allah bila itu baik, dari syaitan bila itu membuat menyimpang, dan dari hawa nafsu tergantung dari bagaimana keadaan dia. Maka kenali. Oleh karena kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam penjelasan Sajatul Iman, beliau katakan seseorang apabila tertanam dalam hatinya iman, tidaklah muncul dari hatinya melainkan keinginan yang baik seluruhnya. Keinginannya semuanya baik, baik, dan baik. Jadi kalau kita masih suka
menginginkan keburukan, lalai, maka berarti masih belum bersih jiwanya. Baik, itu jihad yang kedua. Jihad yang ketiga, melawan syaitan dari bangsa manusia. Katanya dari bangsa jin. Syaitan dari bangsa manusia. Yang kadang wujudnya itu orang-orang dekat dengan kita. Atau kalau disebut syaitan barangkali terlalu sadis ya, musuh saja. Musuh dari bangsa manusia. Allah firmankan di surat At-Taghabun, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Orang beriman, sesungguhnya di antara istri dan anak kalian musuh untuk kalian, waspada dari mereka. Bukan perangi, waspada. Loh, kok Ustaz ada dari istri dan anak sebagai musuh? Yang bagaimana itu? Musuh itu adalah yang menghalangi seorang hamba dari ketaatan kepada Allah, itu musuh. Kita pengen sedekah, anak nangis, ya minta jajan, ya sedekah jadi buat jajan anak. Kita mau bayar zakat, istri bilang, sayang itu uangnya masa 5 juta disedekahkan semua, 1 juta saja, 8 jutanya buat beli kalung. Iya kan? Musuh. Maka waspada. Kata Allah, fahdharuhum, waspada dari mereka. Lalu bagaimana sikapnya? Dimarahi, dipukul? Jangan. Wa in ta'fu wa taghfiru wa tasfahu fa innallaha ghafurur rahim. Jika engkau memaafkan mereka, mengampuni mereka, berlapang dada pada mereka, Allah Maha Pengampun pada dosa-dosa kalian dan Maha Penyayang. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, baru jihad melawan musuh untuk membinasakan kaum muslimin dan Islam. Dan itu dengan mengangkat senjata bersama waliul amri, bersama pemimpin, penguasa muslim. Maka yang 3 pertama wajib, fardu ain, yang terakhir fardu kifayah. Baik. Ini baru unsur pertama, kedua ya. Apa yang kedua tadi? Mujahadah. Allah firmankan di surat akhir Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah jalan kami, bersungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuan untuk berjalan di atas jalan kami tunjuki mereka kepada jalan-jalan kami. Yang ketiga, bertaubat. Taubat kepada Allah SWT. Dan di antara hikmah Allah SWT di surat Tahrim ini selalu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, apa itu? Hafal tidak? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Kalian beriman, bertobatlah pada Allah dengan tobat yang benar. Ada isyarat dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kita belum maksimal dalam menjaga diri dan keluarga, banyak lalai, banyak penyimpangan, tobat, tutup dengan tobat. Tobat itu penutup segala sesuatu yang dengannya Allah ridho. Maka perbanyaklah kalimat tobat, perbanyaklah istighfar. Ditutupi semuanya. Allah firmankan tentang keutamaan tobat di surat Al-Furqan. Allah mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang bertobat, kemudian beriman, kemudian beramal dengan amal yang saleh, maka mereka itu dosa-dosanya digantikan dengan kebaikan. Sehingga tobat menjadi keseharian kita. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, i'lam annal Islam wa taubah yal Islam. Ketahui bahwa Islam itu isinya tobat, dan tobat itu ya Islam. Maknanya bagaimana? Setiap amal kita ikuti dengan taubat. Ikuti dengan taubat. Karena
Bisa jadi kita beramal, maksudnya baik, tapi ternyata Allah tidak menganggapnya. Ketika bertobat, Allah anggap. Apa yang maksud dengan taubat di sini? Menyesal akan perbuatan-perbuatan penyimpangan. Loh, kenapa bisa menyesal? Ya karena beriman bahwa perbuatan itu menyebabkan Allah murka. Karena dia berilmu kalau itu adalah maksiat, menyesal. Kalau tidak punya iman, tidak punya ilmu, bagaimana akan menyesal? Ya. Oleh karenanya Islam itu isi dakwanya adalah bukan tahdid, bukan tarhib, ancaman dan menakut-nakuti, bukan, tapi adalah tarhib wal inzar, menyambut dan mengingatkan. Fa'anzartukum, kata Allah, naron taladzah, aku ingatkan kalian dari api neraka yang keras. Fafirru ilallah, di surat Az-Zariyat, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Larilah kalian dengan segera kepada Allah, aku adalah pemberi peringatan pada kalian yang nyata. Mengingatkan saja. Itu Islam. Maka bertobat kepada Allah itu dengan menyesal. Kemudian diikuti dengan menghentikan dengan segera. Karena sekedar hati saja belum cukup, harus dengan perbuatan, dihentikan langsung. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali pada hal tersebut. Maka bila terpenuhi ketiganya, taubatnya diterima oleh Allah SWT. Dan itu harus kita selalu lakukan dalam setiap saat. Karena Nabi kita SAW, beliau beristighfar sehari sampai 100 kali. Dan itu kata sebagian sahabat, ketika sebagian mereka menghitung kapan beliau lakukan, itu ketika beliau bangkit dari zikir beliau setelah sholat subuh, ketika matahari terbit, membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Riwayat menyebutkan innaka antat tawwabur rahim sampai 100 kali. Jadi kalau ada yang mengamalkan hadis, walaupun nama beda pendapat tentang derajatnya, setelah sholat subuh jamaah duduk di masjid berzikir sampai terbit matahari, bangkit dia baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sampai 100 kali. Dalam riwayat Ibnu Umar dan yang lainnya. Allahu a'lam. Ini yang ketiga, bertaubat. Dan yang keempat, muraqabah, yaitu merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Mau bicara, ingat firman Allah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, di surat Qaf. Tidak ada satu ucapan pun yang dilafadzkan melainkan ada raqib dan atid yang mencatat. Saya berhenti bicaranya, saya berhenti karena ternyata saya mau bicara yang lalai. Ketika mau bisik-bisik, ingat firman Allah lagi, surat Al-Mujadalah, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada orang yang bisik-bisik dengan bertiga melainkan Allah yang keempatnya. Wala yakun wala akthar min dzalika wala sampai akhir dari ayat ini. Maka dia pun menghentikan ucapannya karena Allah menegaskan mengetahui perbuatan manusia. Maka dia pun menghentikan dari bisik-bisiknya tersebut. Ini bentuk atau contoh dari muraqabah. Wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Tidak lebih banyak sedikit, tidak lebih banyak jumlah orangnya,
melainkan Allah senantiasa bersama mereka dan mengetahui perbuatan mereka. Ketika bergejolak dalam hatinya kebencian kepada seorang, mungkin fulan ini gimana, jadi ketua DKM kok begitu, harusnya kan begini-begini. Dalam hati gejolaknya. Buruk tidak itu? Buruk. Ingat firman Allah Azza wa Jalla surat Ghafir, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah zat yang mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang tersimpan dalam dada-dada. Ini menjaga diri. Unsur batinnya 4 unsur tadi. Apa itu 4 unsur tadi? 1 muhasabah, 2 mujahadah, 3 taubat, 4 muraqabah. Ini baru sampai anfusakum, sudah masuk waktu zuhur. Bagaimana menurut antum ikhwah? Mau diteruskan pada zuhur atau mau bersambung? Insyaallah biidznillah, bila ada waktu saya sampaikan ke penghubung saya, insyaallah. Apa namanya, promotor atau moderator atau? Saya sampaikan, baru sampai sini kita menjaga diri dari ancaman azab, belum keluarga, siapa keluarga dan bagaimana, kemudian apa? Mengenal api neraka dan siapa yang masuk ke dalamnya dan apa sebabnya. Akan kita ambil di majlis berikutnya bila Allah mengizinkan. Apa yang baik dan benar datang dari Allah Azza wa Jalla, semoga kita dimudahkan untuk bisa menerimanya dan mengamalkannya, dan apa yang keliru dan buruk datang dari nafsu, semoga Allah maafkan kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita menuju jalan yang lurus dan istiqomah di atasnya sampai Allah ridho pada kita ketika kita berjumpa dengannya. Dan barangkali ada yang ingin disampaikan nanti, mungkin setelah azan zuhur, dipersilakan. Maka dipersilakan. Tidak ada ikhwah? Fadhal. Kalau orang yang bertakwa itu apakah bisa dilihat dari tampilan secara fisik atau? Baik, barakallahu fikum. Nabi kita SAW menyebutkan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di sini. Diucapkan 3 kali penegasan. Namun beliau juga menyebutkan dalam hadis yang lain, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahil qalbu. Dalam tubuh seseorang terdapat mudghah, sekerat daging. Bila daging itu baik, baik seluruh tubuhnya. Bila buruk, buruk seluruh tubuhnya. Daging itu namanya hati. Yang beliau sebutkan at-taqwa hahuna, di sini di hati. Jadi kalau hatinya itu terisi nilai takwa, fisiknya akan ikut. Kalau tidak tertanam, fisiknya pun ikut. Jadi manusia itu hanya melihat manusia dari fisik penampilan, bahwa itu adalah baik, tapi nilainya di sisi Allah mengikuti hatinya. Mengikuti hatinya. Oleh karenanya, orang yang beriman ketika dia ingin menjaga dirinya dari azab Allah Azza wa Jalla, maka dia yakin bahwa azab Allah atau seseorang akan selamat dari azab Allah bukan hanya sebabnya amalan-amalan fisik, tapi amalan fisik itu mengikuti amalan hati. Maka fokusnya pada hati. Karena amalan fisik sesoleh apapun tidak berarti ketika hatinya belum sampai pada nilai takwa. Oleh karena tadi kita jelaskan bahwa apabila kita ingin menilai kadar takwa kita, lihat 2 unsur ini. Fisiknya bagaimana, batinnya bagaimana. Fisiknya kita sudah bisa memperbanyak ibadah, batinnya bagaimana? Maka bila 4 unsur tadi tertanam, maka segala keburukan
yang ada pada diri seorang secara hati khususnya akan rontok semuanya. Begitu. Wallahu a'lam. Fadhal. Bagaimana terhindar dari riya? Terhindar dari riya. Baik. Ketika kita ingin membahas tentang sesuatu, maka kenali dulu hakikat sesuatu itu. Dalam hal ini riya. Apa yang dimaksud dengan riya? Oleh karena ikhwas sekalian, saya berbagi faedah. Apabila kita duduk di majelis ilmu, agar maksimal kita mendapatkan ilmu, fokuskan pada bahwa fulan akan menyampaikan tentang apa? Tentang riya. Maka fokuskan apa yang maksud dengan riya, kenali. Mengapa riya sampai dikatakan begitu? Dalilnya. Lalu faedah apa yang bisa kita ambil untuk bisa selamat dari riya contohnya. Itu terapkan dalam setiap kajian ilmu, dalam setiap pembahasan. Insya Allah ketika kita mencatat, catatannya hanya terkait dengan itu. Sehingga menjadi ilmu. Lalu kita terapkan dalam kehidupan. Riya, apa yang maksud dengan riya? Riya, kata sebagian ulama berasal dari kata ra'a yura'i riya'an, yaitu dilihat. Secara istilah adalah seseorang beramal dengan amal saleh yang diperintahkan dalam syariat, tetapi muncul dari hatinya keinginan agar manusia melihat amalnya tersebut dan memujinya. Itu hakikat dari riya. Beramal dengan amal yang saleh yang disyariatkan, berharap manusia melihatnya dan memujinya. Dan riya diharamkan dalam syariat, bahkan menjadi pembatal amal. Disebutkan dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW tentang hal tersebut. Maka apa tugas kita? Waspada dari riya. Dan waspada dari riya dengan memperhatikan unsur-unsur yang menyelamatkan diri kita dari riya. Yang pertama, berlindung kepada Allah dari riya. Minimal kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minar riya was sum'ah. Sum'ah mirip dengan riya tapi didengar. Contohnya, seseorang dari kita salat tahajud. Ada yang lihat tidak? Tidak ada. Lalu cerita, Mas, Masya Allah, memang tahajud itu luar biasa pengaruhnya. Saya setelah salat tahajud merasakan nyaman, tenang. Apalagi kalau tahajud itu khusyuk sekali, seperti tadi malam saya kerjakan. Lihat tidak temannya ini? Tidak. Dia ceritakan, itu namanya sum'ah. Sama dengan riya. Minta pada Allah. Nabi kita bersabda dalam hadis Imam Ahmad yang sahih, doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wastaghfiruka lima la a'lamu. Baca doa semacam itu. Ini yang pertama. Yang kedua, menghindari sebab riya semaksimal mungkin. Apa itu? Tidak beramal di depan manusia. Tidak beramal di depan manusia. Oleh karena kalau kita kumpulkan hadis-hadis Nabi SAW, kebanyakan menganjurkan kita untuk sembunyi-sembunyi ketika beramal. Disebutkan contohnya, afdalu sholati ahadikum sholatu fi baiti ilal maktubah. Salat terbaik yang dikerjakan salah seorang dari kalian adalah salat di rumahnya, kecuali yang wajib. Kata sebagian ulama, dikatakan afdal karena ab'ad min manzarin nas, jauh dari pandangan mata manusia.
alladzi yurithur riya, yang mewariskan riya. Contoh juga beliau sebutkan tentang 7 orang yang dijamin mendapatkan naungan di akhirat kelak. Di antaranya, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiku hatta la ta'lama shimalu ma tunfiku yaminuhu. Atau kama qala sallallahu. Seseorang bersedekah dengan sebuah sedekah, lalu dia sembunyikan sampai tangan kirinya pun tidak tahu apa yang disembunyikan tangan kanannya. Bukan maksudnya saya sedekah, tangan saya sembunyikan, bukan. Ini ungkapan ibarat sampai 2 tangan yang selalu bersama ini, ketika tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu dia berbuat apa tadi. Sangat sembunyinya. Ini contoh. Jadi yang kedua, menghindari beramal saleh di depan manusia, kecuali kalau amal itu mau tidak mau manusia lihat. Contohnya kita sholat jamaah di masjid, contohnya kerja bakti dan sebagainya. Yang ketiga, mengenal akibat buruk riya. Kenali, menggugurkan amal, dosanya tidak diampuni dan semisalnya. Maka kita takut, jangan-jangan saya berbuat riya, itu akibatnya. Yang keempat, melatih diri untuk beramal berharap balasan dari Allah saja. Beramal untuk mendapatkan balasan dari Allah saja. Latih. Ini penting. Dan yang terakhir, bergaul dengan orang-orang yang ikhlas menurut pandangan kita. Bagaimana itu? Orang-orang yang biasa ikhlas itu, kalau ada temannya bercerita kebaikan, tidak menganggap. Oh, Masya Allah, barakallahu fiik, selesai. Cuma doa barakallahu fiik, selesai. Ustaz, tahu nggak Ustaz? Masjid itu tuh Ustaz, itu yang mengawali saya. Dulu saya berusaha membebaskan wakaf tanah. Oh, Masya Allah, barakallahu fiik, Allah balasi amalmu. Tidak, oh hebat kamu, Masya Allah kamu. Tidak, tapi barakallahu fiik, semoga Allah balasi amalmu. Selesai. Enak tidak kira-kira yang mau cerita lagi? Langsung putus. Bergaul dengan orang seperti itu. Itu barangkali wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Bukan hanya, maaf, diikuti oleh fisiknya. Baik, barakallahu fikum, tergantung. Pertama, kita apabila menilai orang ada yang seperti itu, maka kita tidak boleh memvonis. Kita hanya mengambil pelajaran. Masya Allah, ada seperti itu. Semoga saya dilindungi dari seperti itu. Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, seseorang apabila secara fisiknya dia rajin dan beramal ketaatan, ternyata batinnya menunjukkan begitu dan terlihat dari perbuatannya, maka ada beberapa sebab. Yang pertama, mungkin karena jiwanya buruk, yaitu dia beramal hanya untuk mendapatkan penilaian manusia tadi, riya. Bisa jadi, tapi kita tidak menetapkan, tidak. Yang kedua, mungkin dia dalam keadaan jahil dalam masalah yang dia terjerumus ke dalamnya. Yang ketiga, mungkin bisa jadi saat itu imannya lemah sehingga tidak bisa mengendalikan dirinya. Bisa. Tapi kan Ustaz, ya tidak ada. Tapi karena itulah kemungkinan manusia. Oleh karenanya di sini kita hendaknya memperbesar fokus pada perbaikan jiwa.
Karena dengan jiwa yang baik tubuh akan menjadi baik. Oleh karena Allah menyebutkan di surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Pasti beruntung orang yang mau membersihkan jiwanya. Begitu. Wallahu a'lam. Cukup? Saya kira ya, fadhal. Apakah iman dan takwa itu saling berkaitan? Barakallahu fikum. Yang antum pahami apa? Baik. Perasaan dari apa yang saya jelaskan ada gambaran. Ada yang bisa menjelaskan, Ikhwan? Hubungan iman dan takwa sama atau tidak? Hah? Takwa itu hasil, tujuan. Iman dasarnya. Seorang tidak akan sampai pada takwa kalau dasarnya tidak ada. Seseorang punya dasarnya belum tentu sampai pada takwa yang puncak. Sehingga takwa itu bertingkat. Takwa bertingkat sesuai dengan kadar iman, sesuai dengan kadar amalnya. Semakin kuat imannya, semakin kuat juga takwanya, dan takwa mengikuti keadaan iman. Saya ambil contoh. Antum menanam 2 pohon mangga, 1 cangkok, 1 biji. Kira-kira yang membuat kagum antum yang mana di waktu segera? Kenapa yang cangkok? Cepat berbuah, ya kan? Cepat berbuah. Tapi ketika terjadi angin kencang, badai, roboh, jatuh. Menyesal tidak? Menyesal. Buahnya rimbun, kena angin, badai, hancur semuanya. Yang satu belum berbuah, padahal sudah lama, tapi kuat ya. Berapa tahun berikutnya ternyata buahnya lebat. Antum nikmati. Angin badai, pohonnya tetap anteng. Nikmati lagi buahnya, berikutnya. Kira-kira yang menyenangkan yang mana? Yang kedua. Di takwa itu butuh perjalanan waktu, butuh tempaan, butuh pemeliharaan, butuh banyak. Bukan instan. Maka takwa itu asalnya dipupuk, tumbuh, nampaklah takwa. Takwa itu isinya 1, keyakinan yang lurus, 2, amal yang saleh, 3, akhlak yang mulia, 4, pergaulan yang baik. Itu takwa isinya. Bisa belum? Sulit, tapi tetap harus berusaha. Barakallahu fikum. Cukup ya, saya kira demikian. Mohon maaf atas kesalahan dan keseluruhan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan berikutnya untuk bisa melengkapi faedah yang kita ambil. Apa yang keliru semua dimaafkan, dan apa yang ternyata bertentangan dengan syariat Allah, semoga Allah mengampuni kita semua dan perbaikinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.